Jadi Israel ini lagi pasang-pasang strategi. Iya. Jadi rasanya I don't think it's a conventional war. Jadi nggak mungkin tembak-tembakan gini. Enggak lah, itu yang saya tadi bilang tadi pagi. Itu aja power plant dihantam, water plant dihantam, ya aja matiin aja pelan-pelan, dicekik aja udah. Terus itu airport itu runway-nya, iya airport tuh runway-nya dihantam, udah deh. Udah itu aja, nggak ada korban jiwa, mereka hidup. Mereka presisinya luar biasa, akurasi presisinya ya. Exactly. Bener. Ya. Nggak perlu sampai bagaimana untuk menghabisi. Nggak boleh sampai ngantem nuklir. Pak Yus tadi bilang nuklir, nggak usah nuklir. Itu environment damage-nya itu terlalu berat. Itu kerusakan lingkungan hidup terlalu berat. Kasihan negara tetangga-tetangga. Iya, nggak usah ke nuklir. Pakai bom kecil aja. Pakai asal power plant dihantam, nggak ada listrik. Water plant nggak ada air, ya mati lah itu orang. Tapi saya ada yang berani, dia bilang begitu. Gitu ya. Nathanael, ada mau bicara lagi Nathanael? Enggak, saya cuma kirim itu tadi sama ini. Saya mau tanya, Pastor, soal ini. Tapi nggak ada hubungannya sama yang tadi ya, Pastor. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Ini kira-kira orang-orangnya Pastor Paul itu di daerah Sulawesi Utara ada nggak, Pastor? Banyak ya. Soalnya gini, di Sulawesi Utara sekarang ini kayak lagi lagi ada siaga. Ya, Sulawesi Utara. Nah di Sulawesi Utara sekarang ada peringatan dari BMKG karena ada ada salah satu gunung di Sulawesi Utara yang meletus. Namanya Gunung Ruah di daerah Tagulandang. Nah, itu jaraknya dari tempat saya sih sekitar setengah hari ya dari tempat saya. Nah, itu bahkan dampaknya sampai di bandara di daerah saya sini gitu loh. Nah, ini sebenarnya bisa saya mau tanya gini, kira-kira kalau misalnya tsunami terjadi di sini, yang amit-amit lah ya, amit-amit saya bilang, bisa ada bantuan nggak ya kira-kira ya? Maksudnya gimana? Bantuan? Ada bantuan dalam bentuk sembako atau apa gitu? Kita sih kalau masih terjangkau, kita mudah bantunya kayak di Cianjur, terus kemarin ada kebakaran yang di Tanjung Priok ya kalau nggak salah ya. Itu kita sih selalu ada datang ke sana. Sebab kalau misalnya yang terlalu jauh, ya mungkin kita belum sanggup. Makanya ya karena yang donasi ini kurang banyak ini kalian ini. Kalian donasi banyak ya kita mau sampai kemana kita turutin. Maunya begitu, maunya. Kalau kita so far soalnya, ya untuk komunitas kita sekarang ini aja itu udah beberapa kali ada peringatan sih ya di BMKG ya, bahkan udah ada peringatan ada kemungkinan tsunami gitu loh. Ada kemungkinan tsunami, bahkan erupsi Gunung Merapinya itu udah nyampe di daerah saya gitu loh. Ya nggak apa-apa, nanti kita belum tahu ya karena kita belum ada kemampuan juga ke sana. Nah, kita belum ada kemampuan. Tapi kalau untuk orang-orang yang ikut embun pagi semua, kita sih ada teman buat survei buat apa ya, semua yang embun pagi. Kalau memang ada kekurangan, masalah ekonomi, anak nggak bisa bayar sekolah, ya kita bantu. Tapi wajib embun pagi. Ya, mudah-mudahan aja nggak terjadi sih ya tsunami di sini. Mudah-mudahan belum tahu ya, gitu. Ya. Nah, tapi saya kira kalau enggak lah, Indonesia itu belum saatnya lah. Ya. Ya, tapi kalau soal yang tadi juga ya, soal penutupan gereja, saya pikir juga memang
nggak patut lah ya, gereja-gereja ditutup, rumah-rumah ibadah ditutup, boleh, ya kan? nggak boleh. Jadi yang tadi Iya, memang kalau tadi memang si perempuan tadi itu saya lupa tadi namanya Lydia itu harus minta maaf karena iya. dia mengekspos dengan begitu vulgar kan. Jadi jangan diekspos kalau yang itu. Dia memang harus minta maaf. Kedua, dia juga merugikan gereja-gereja di sana. Jadi saudara-saudara yang masih pelayanan di Indonesia, jangan takut, tapi jangan bodoh. Ya, jangan takut tapi jangan bodoh. Nah, makanya saya kesini dulu, ya saya kesini dulu, baru saya bikin gara-gara, gitu ya. Tapi kalau Anda masih di Indonesia, hati-hati. Jangan takut tapi jangan bodoh. Kayak KC itu bodoh. Karena sudah saya suruh ke sini, dia enggak mau. Ya kan, malah maunya ke Bali, maunya seneng-seneng di Bali. Ya sial. Ya, nah terus kalau gereja ditutup atau rumah ibadah yang tadi nggak boleh ibadah lagi, kalau benar demikian, maka kita harus kirim tim kita ke sana. Ya kita harus kirim tim kita ke sana. Apa atas dasar apa nih orang-orang Islam ini sebiadab itu mau ganggu kita ibadah? Kalau cuma kesalahannya si Lydia ini ya suruh dia yang nanggung, jangan gerejanya yang nggak boleh ibadah. Itu kan hak orang ya kan. Tapi Lydia ini nggak minta maaf pun nggak apa-apa sebetulnya. Kenapa? Karena tidak ada yang dihina sama dia. Ya, jadi kalau si Lydia ini si Lydia ini ya nggak mau minta maaf ya nggak apa-apa menurut saya ya. Kalau nggak mau minta maaf nggak apa-apa, karena dia juga tidak salah yang melanggar hukum. Dia tidak melanggar hukum. Ya, dia hanya tidak berhikmat saja. Nah, tapi kalau apakah wajib minta maaf? Menurut saya kok nggak perlu ya minta maaf ya. Nah, cuman daripada dia di penjara minta maaf saja. Ya Pak Teddy ini, Pak Teddy. Silakan Pak Teddy. Ini Manguni nih, Pak Teddy nih. Silakan. Oh, Shalom. Ada tadi bagus pertanyaan dari ya yang terjadi di Sangita Laut di Tagulandang adalah Gunung Api. Kebetulan yang jadi bupati di sana teman sekelas saya dulu. Saya pantang. Jangan khawatirlah. Saya percaya teman saya ini pernah jadi Badan Nasional Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Utara. Dia adalah kepala itu sehingga dipindahkan dia menjadi bupati di sana. Kemudian saya lihat orang-orang sesama komuniti itu saling tolong menolong membantu. Yang saya mau sampaikan ini jangan ada kekhawatiran yang berlebihan karena saya percaya kalau terjadi bencana khususnya daerah Siau, Sangita Laut, Tagulandang, turun ke Sulawesi Utara, Minahasa, luar biasa kerjasama orang dalam soal tolong menolong. Itu yang saya itu ya, baik dari pemerintah maupun organisasi gereja. Itu yang saya melihat tuh luar biasa kerukunan umat beragama yang ada di Sulawesi Utara. Ya, dia tidak mau melihat dari segi mana ya. Kalau saya dari dulu melihat topografi, demografi orang Sulawesi suka tolong menolong. Ya cuma sama mau sampaikan di sini janganlah ada kekhawatiran berlebihan kalau tidak ada. Kalaupun ada sesuatu seperti itu barangkali sekarang juga saya akan telepon apanya ya bupati teman saya itu temannya namanya Joy Oro. Nah ini cuma tambahan bagi Bapak tadi. Kedua Pak, saya mau sampaikan di sini masalah konflik agama ya karena saya baca di chat. Di sini sebenarnya kita tidak mau menyatakan bermusuhan dengan agama Islamnya itu gitu. Kita mau menjelaskan narasi-narasi ini secara akademis lah, berurutan lah, tidak berpolemik lah. Kenapa ada benturan, penutupan gereja? Ya itu ya barangkali pemahaman saya dari negara yang saya bilang saya dari Indonesia tiba-tiba sudah ke Amerika seperti dari panas ke dingin sehingga mampu melihat apa sih kenapa sih negara kita agama itu dipersekusi yang minoritas baru saya yang di Amerika ini kenapa agama di sini damai-damai aja gitu tidak ada persoalan Anda mau berdiri gereja Anda mau beribadah di jalan tidak ada persoalan signifikan baru mau perbandingkan di negara kita gitu oleh sebab itu teman-teman yang di chat tidak usah kita berargumentasi Kristen begini Islam artinya pembelajaran di sini akademis kita melihat fenomena yang terjadi di Indonesia masalah agama.
Karena agama itu, Pak, di Indonesia dipergunakan sebagai alat politik. Itulah persoalannya. Sebenarnya, jujur aja, antar umat beragama mungkin akan damai. Yang dari kerukunan umat beragama itu, antara agama sendiri dengan agama itu sendiri, antara agama dengan agama yang lain, dengan agama pemerintah dengan agama itu. Itu dari kerukunan umat beragama yang kita pelajari ya. Sekarang kita analisa. Kenapa ada penutupan gereja? Ada apa di balik penutupan gereja? Penjelasan-penjelasan ini bukan sebagai bukan saya bilang tadi di polemik, bukan atau di itu, bukan. Penjelasan kita adalah benar-benar melalui analisa akademis lah gitu. Itu yang pokok gitu. Oleh sebab itu penyampaian Pak Paul saya jujur aja selalu dia melihat itu dari pendekatan akademisnya itu gitu. Kenapa ini terjadi? Seperti pemahaman saya di negara kita orang mau bangun gereja kenapa dilarang? Bukan oleh pemerintah. Yang Pak Paul bilang ini ada NU di belakang, ada Majelis Ulama di Indonesia di belakang yang menggunakan alat-alat atau perangkat orang-orang kecil ini yang tidak mengerti. Itu yang terjadi di negara kita. Tetapi tidak ada unsur itu ya. Tadi kalau saya membaca seolah-olah dia bilang si Paul begini, si A begitu, bukan itu. Oleh sebab itu yang teman-teman Muslim di sini melihat narsisnya itu yang terjadi gitu. Saya percaya juga Anda hadir di sini tidak ada unsur kebencian untuk melihat Kristen. Baru kita di sini mau melihat ya fenomena kenapa harus tutup gereja, kenapa si A dipersekusi beda dalam penerapan hukum. Itu kan yang kita harus lihat. Kenapa lebih condong bantuan ke ini gitu, ke agama mayoritas. Kita lihat dalam kacamata ya pikiran, telinga yang sehat gitu, bukan marah, bukan benci, bukan. Kita lihat dalam struktur sehat. Kenapa sih lebih condong begitu pemerintah memanjakan lembaga-lembaga agama besar ini? Apa sih tujuannya itu? Pemahamannya semua saya senang kalau ada pejabat negara itu dia tidak melihat dari sistem atau stigmanya agama itu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Barangkali kalau negara melihat bagaimana dia tidak diletakkan satu partai atau bagi lembaga, tentu mungkin kita tidak ada kontroversi di sini. Yang saya melihat bahwa benar negara ini ditekan oleh lembaga-lembaga agama ini. Ya, sehingga terkuraslah sistem negara kita dalam bidang apa aja yang tidak maju. Maka muncullah perlawanan dari kita. Kenapa ada penutupan gereja? Kenapa harus ada izin-izin? Ya, walaupun itu sudah ada Undang-Undang Dasar 45 di pasal 29 yang mengatur berhak semua orang. Ini yang saya mau sampaikan supaya itu jangan ada. Memang benar teman-teman di sini dalam ajaran dari agamanya Islamnya aja sendiri mereka bertentangan. Kok kalau saya cuma contoh ya sederhana. Presiden Gus Dur bilang, kok pakai corong-corong mau panggil Allah? Dia tanya orang kata Nasrani, dia diam-diam. Kok Allah itu harus pakai alat pengeras? Itu kan logika mereka. Kemudian kedua adalah salah satu tokoh Majelis Ulama Indonesia yang pernah jadi ketua. Ya. Dia bilang siapa yang bersaksi, siapa yang melihat? Ini saya tidak mau pertentang. Siapa yang melihat Nabi Muhammad terbang ke satu tempat ke tempat yang lain? Siapa? Dia katakan siapa murid-murid atau siapa orangnya? Baru membandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada prinsipnya ada saksi di dalam orang Kristen itu punya prinsip. Ada saksi baru mau menyatakan firman. Artinya di sini bukan saya mau distorsikan dengan Islam. Islam benar, Pak Paul katakan. Oleh sebab itu Pak Paul nggak mau berdiskusi tentang Islam yang terlalu banyak imajinasi. Itu maksudnya. Menghayal atau sebuah film-film khayalan. Nah inilah yang dia sampaikan. Baru ada orang bertanya bagaimana dengan Kristen itu banyak saksi. Dari murid-muridnya bagaimana dia terangkat ke surga. Ya. Kalau ditanya ke Islam, siapa yang melihat? Si Nabi Muhammad terbang ke masjid ini ke masjid B. Nah itu maksudnya. Tapi ini pendekatan Islamologi lah. Nah itulah baguslah kalau pendekatan itu supaya kita tidak menjelekan ya agama satu dengan yang lain.
Oleh sebab itu saya harapkanlah pada Muslim, pada Islam lebih cerah mau melihat perkembangan pertumbuhan Kristen di Indonesia diakibatkan karena apa? Karena muncul Islamofobia itu diakibatkan karena itu. Itu kalau teman-teman Islam itu mendengar, ya itu kenapa ada kebencian muncul Islamofobia diakibatkan oleh Islam itu sendiri. Begitu juga persoalan teologis di Kristen sudah selesai, sudah tidak apa-apa. Cuma Islam ini mengait-ngaitkan gitu. Kalau pemahaman saya, mereka menggali firman itu. Kalau kita sudah selesai dengan firman kita, firman Tuhan Yesus Kristus sudah selesai, mereka aja yang coba menggali itu. Kalau Pak Paul lain, lebih condong dia akademis, melihat sejarah pertumbuhan Islam itu sampai pemberontakan, sampai dia paham sekali tentang perjanjian lama itu, baik secara demografis maupun tokoh-tokoh orang yang hadir di situ, penokohan, kemudian alur ceritanya, kemudian dia masuk ke dalam teologinya. Ada jawaban-jawaban yang sempurna melalui teologi gitu. Itu yang saya paham sampai sekarang ini. Bukan dia berhalusinasi, bukan, berimajinasi, bukan. Itu yang saya perhatikan dari dulu. Oleh sebab itu Islam masuk ke sini nggak apa-apalah, tapi kita berdiskusi dengan sehat tanpa menjelekkan agama lain. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa. Ini ada Dr. Muhammad Arifin Hidayat. Waduh. Silakan. Silakan. Mana nih Dr. Arifin Hidayat? Dr. Muhammad Arifin Hidayat. Mikrofonnya dinyalakan. Mana nih minta ngomong dikasih ngomong nggak mau nih. Waduh. Dokter tapi gaptek kali Pak Paul. Iya mungkin. Udah. Oke lanjut aja yang lain ya. Jadi Israel ini lagi pasang-pasang strategi, Pak. Iya. Jadi rasanya I don't think it's a conventional war. Jadi nggak mungkin tembak-tembakan gini. Enggak lah, itu yang saya tadi bilang tadi pagi. Itu aja power plant dihantam, water plant dihantam, ya aja matiin aja pelan-pelan, dicek aja udah. Terus itu airport itu runway-nya. Iya, airport tuh runway-nya dihantam. Udah deh. Udah itu aja, nggak ada korban jiwa, mereka hidup. Mereka presisinya luar biasa, akurasi presisinya ya. Exactly. Bener. Ya. Nggak perlu sampai bagaimana untuk menghabisi. Nggak boleh sampai ngantem nuklir. Pak Yus tadi bilang nuklir. Nggak usah nuklir. Itu environment damage-nya itu terlalu berat. Itu kerusakan lingkungan hidup terlalu berat. Kasihan negara tetangga-tetangga. Iya, nggak usah ke nuklir. Pakai bom kecil aja, pakai asal power plant dihantam nggak ada listrik, water plant nggak ada air, ya mati lah itu orang. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi sekarang ini lagi direncanakan nih, nggak usah keburu-buru. Bola ada di Israel. Soalnya kan mereka menyerang duluan. Jadi Israel berhak untuk melawan. Tenang aja, pelan-pelan. Ya. Tasya masuk, Tasya. Tasya silakan. Halo, shalom Pak Paul, salam Bapak Ibu.